Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Pambudi dengan NPM 2014071017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemberian bahan bakar bensin. Motor bakar adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar diubah dulu menjadi energi termal atau panas melalui pembakaran bahan bakar dengan udara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mesin motor bakar dapat menghasilkan tenaga akibat dari adanya pembakaran di dalam silinder. Secara umum, untuk memungkinkan terjadinya pembakaran ada 3 syarat utama, yaitu bahan bakar, udara, dan sumber panas. Untuk bahan bakar dan udara ditangani oleh sistem bahan bakar, dan untuk sumber panas akan ditangani oleh sistem pengapian. Pada mesin bensin, sistem bahan bakar berfungsi untuk menciptakan campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang sesuai dengan kondisi mesin. Berapa perbandingan antara bahan bakar dan udara yang ideal untuk menghasilkan pembakaran yang mendekati sempurna? 1 kilo bahan bakar harus dibakar dengan 14,7 kilo udara. Perbandingan yang ideal tersebut juga sering disebut dengan stoikiometri. Namun, ada beberapa kondisi yang memerlukan perbandingan udara dan bahan bakar yang berbeda, seperti saat suhu mesin dingin, akselerasi beban penuh, dan lain-lain. Berikutnya adalah komponen-komponen sistem pemberian bahan bakar bensin. Sistem bahan bakar bensin terdiri dari beberapa komponen, antara lain tangki bahan bakar, pipa bahan bakar, filter bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator, dan pipa pengendali bahan bakar. Berikut ini adalah fungsi dari setiap komponen. Yang pertama, ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi menampung bahan bakar pada kendaraan. Tangki bahan bakar biasanya dipasang pada bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadinya tabrakan. Pada tangki bahan bakar terdapat bagian yang bernama separator yang berfungsi mencegah bahan bakar naik turun pada saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Komponen selanjutnya ada pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar berfungsi sebagai media perpindahan bahan bakar dari tangki ke komponen lainnya. Komponen selanjutnya ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran sebelum dialirkan ke karburator. Berikutnya ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan menyalurkannya ke komponen lainnya. Umumnya, pompa bahan bakar memiliki 2 jenis, yaitu pompa bahan bakar mekanik yang dijalankan oleh mesin dan pompa jenis elektrik yang bekerja menggunakan energi listrik dari baterai. Komponen selanjutnya ada karburator. Karburator adalah komponen yang berfungsi untuk membentuk campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin. Komponen yang terakhir ada pipa pengembali. Pipa pengembali berfungsi mengalirkan kembali bahan bakar dari karburator menuju ke tangki kembali. Prinsip kerja sistem pemberian bahan bakar bensin. Motor bensin dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara segar. Karena itu, motor bensin cenderung dinamai spark ignition engine. Karburator adalah tempat pencampuran bahan bakar dengan udara. Pencampuran tersebut terjadi karena adanya bahan bakar terisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara segar yang masuk ke dalam karburator. Campuran udara segar yang terjadi itu sangat mudah terbakar.
campuran tersebut kemudian masuk ke dalam silinder yang dinyalakan oleh loncatan bunga api listrik dari busi menjelang akhir langkah kompresi. Pembakaran bahan bakar udara ini menyebabkan mesin menghasilkan daya. Di dalam siklus Otto atau ideal, pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume konstan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi pada sistem pemberian bahan bakar. Yang pertama, kerusakan pada bahan bakar atau kebocoran dari pipa tekanan tinggi. Untuk cara mengatasinya, keraskan mur pengikat pipa tekanan tinggi atau diganti dengan pipa tekanan tinggi yang baru. Permasalahan yang kedua yaitu penginjeksian bahan bakar yang terlambat. Untuk cara mengatasinya, setel pada penginjeksian bahan bakar. Berikut ini adalah perawatan sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama, periksa keberadaan bensin di dalam tangki bahan bakar. Yang kedua, periksa apakah bensin mencapai karburator. Untuk yang ketiga, periksa kebersihan saringan bahan bakar dan kebocoran keran bahan bakar. Yang keempat, periksa apakah bensin yang masuk ke dalam silinder terlalu banyak. Yang kelima, periksa penyebab banjir bensin atau jarum penutup dan pelampungnya. Yang keenam, tindakan perawatan sederhana bisa berupa pembersihan, penyetelan ringan, dan penggantian bahan atau komponen yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.